Pak Syafiq dari mana, Pak? Asli Hah? dari mana? Dari Aceh ya? Aceh. Aceh di mana? Aceh di Langsa. Oh, Aceh Timur. Iya, Langsa. Ah, betul. Iya, Dulu iya. kan Aceh Timur gak pecah. Long tepatnya kan Aceh Timur yan, Pak. Ya, awal betul. Anjir dah Oh, bengeh. gimana? Gimana? Kan menyana saudara tanya yang ka beda mesti keyakinan beda anjir dah bengeh. Biasanya Sebut nyakitan toiji hanya tak bengi. Sebut dan toiji Islam karena saja. lakum dinukum waliyadin kan yan harus didahit tapudip lam kehidupan kita kan? Pilihan masing-masing kan. Betul. Heeh. Betul. Nah, jadi Pak Syafi'i pan jabut, Pak. Adik hai na dah Aceh raja ya hana tak medeh jak-jak menang ta guys. Oh, tapi jenau siat tengku. Hana cit biasa dong. Awaknya nada dasar, pakan ji pegat lagian. Contoh ji, kenapa orang itu bisa jadi teroris? Pasti ada sesuatu yang dia baca. Sekalipun yang dia baca itu yang dia pahami dan dia tidak memperdalam. Pokoknya ada sesuatu yang dia baca sehingga membuat dia harus melakukan seperti itu. Tapi ada orang yang sekalipun dia baca, orang itu tidak peduli. Kenapa? Karena punya hati nurani. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia melihat sifat Tuhan, Rahman dan Rahim. Ketika dia melihat sifat Tuhan Rahman dan Rahim, sekalipun dia banyak membaca menemukan ayat-ayat tertentu bla 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 dan bla bla dan bla bla bla, dia tetap tidak akan melakukan itu. Kenapa? Dia melihat sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan. Yes, yes, yes. Ya kan? Tapi kalau dia tidak melihat sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan, ketika dia baca, itu membuat dia marah, dengki, sehingga membuat dia melakukan segala sesuatu dari apa yang dia baca. Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini tengku yang tidak pernah saya dapatkan dari iman saya yang lama. Dan dari iman manapun, dari kita manapun, saya belum menemukan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Seandainya Yesus tidak hadir, iman saya sekarang dengan iman tengku itu tidak ada bedanya. Hanya beda di dalam sesembahan. Kalau ajarannya, itu tidak ada bedanya. Tidak ada beda ajaran tengku dan ajaran saya, seandainya Yesus tidak hadir. Ya, di dalam Alkitab diajarkan kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kalau kita melihat iman Tengku Syafi'i, adakah di dalam iman Tengku Syafi'i dikatakan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri? Saya belum dapat. Yang ada kasihilah orang yang seiman. Kalau sesama saya belum dapat. Tetapi di satu sisi ada hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, lalu apa bedanya dengan kedatangan Yesus? Ketika Yesus hadir, Yesus mengajarkan, dia maju satu langkah, dia berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini mungkin yang tidak ada di dalam iman Bang Syafi'i, Tengku Syafi'i. Silakan Tengku. Ya, oke, mantap Bang. Jadi kan masalah yang Bapak Brabono, masalah kasih sayang, kalau memang Islam Bahasa Indonesia Tengku, biar teman-teman saya juga bisa memahami. Islam tidak ada kasih sayang, berarti itu bukan Islam secara kafah. Karena Islam itu tetap dia pondasinya itu mencintai seluruhnya. Karena dulu-dulu pun mengenai ada agama-agama lain juga sering berlindung di agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sumber kitab Nubur Nubuwah. Ya, kemudian jika nanti ada di mana ada agama lain berlindung di agama Islam, bukankah sebaliknya pada masa Rasulullah ketika Islam belum berkembang, Nabi Muhammad mengutus sahabat untuk berlindung kepada seorang raja yang bernama Habsyah. Itu sumbernya di apa, Bang? Di mana? Coba Bang Tengku Syafi'i bilang, kasih tahu saya sudah siapkan pulpen untuk saya catat. Di mana kaum mana yang berlindung pada agama Islam? Nasrani dan Majusi, itu yang kami baca di sumber kitab Sirus Nabawiyah.
Nah, itu di kitab sumber apa namanya? Nurabawiyah terhadap kisah-kisah. Jadi orang Nasrani Majusi dan bahkan dulu masa Nabi Ibrahim ketika menolak tidak kasih makan yang berbeda agama, Allah pun marah. Hmm. Allah pun marah kepada yang menolak memberi makan yang selain beda agama. Malah masa Khalifah Sayyidina Umar juga kejadian. Ketika pada saat itu di tempat gereja dihancurin. Nah, itu marah Khalifah Umar. Nah, karena kan dalam kita kan abang aja panggil boleh bang? Boleh. Kalau bapak kayak terasing gitu, kalau abang terasa saudara ya kan? Boleh Tengku, boleh. Karena masih ganteng, masih keren. Wah, haleluya. Jadi pada saat itu, Momi, karena dilihat bahwasannya di dalam Alkitab kita itu kan yang mesti diperangi itu kan kafir ini kan ada dua, zimmi dan harbi. Thank you Mami, kereta lewat. Masih ingat abang kan? masih. Nah, itu berarti itu pun kita perangi jika udah diperangi. Begitu yang kami tahu. Ya. Ya, kalau diperangi baru kita perangi. Kalau enggak kita perangi. Iya. Ya, begitu juga hadis yang abang maksud tadi. Itu dulu ya. Sampai sekarang bang. Oke, nanti oke silakan. Oke. Jadi kalau ada nanti orang Islam yang berperilaku senonoh sama yang agama lain, kasar, pemikirannya itu tidak sosial, berarti itu dia tidak lurus, itu aja. Ya, itu oknum. Itu kami aja perangi orang kayak gitu. Misalnya kan kayak orang-orang ngomong tuh abang babi-babi itu kami nggak setuju sekali. Cuma kami lihat-lihat aja dulu. Jadi menurut kami ya udah kita cuma beda. Bang Elmanu, terima kasih. Namun cinta tetap. Ada lagi hadis la yu'minu ahadukum, apa ingat? Iya. Malah dibilang la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh salah satu, ahadu. Kefa'il bang. Fa'il. Kefa'il. Oleh salah satu kalian hatta yuhibbul di situ kalimatnya umum sehingga kamu mencintai orang lain seperti kamu cintai diri sendiri. Ya. Itu hadis. Itu hadis dan itu sahih. Ya, nah ini lihat nih, ini orang Aceh. Orang Aceh yang bilang, Teku Ai. Ini Teku nih yang ngomong. Ini dia bukan lagi marahin saya, marahin Tengku Syafi'i. Apa kata dia? Syafi'i kajak lampagu gede. Ini orang yang tidak punya adab. Padahal di dalam hadis dikatakan apa? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Bahkan oleh sebagian alim ulama, bukan sebagian daripada ilmu mengatakan di atas ilmu. Ini namanya Teku Ai. Tengku Syafi'i bisa baca itu di bawah. Coba nampak bang, di mana bang? Ini nih Teku Ai Syafi'i kajak lampagu gede di bawah komentarnya. Jadi saran saya Tengku Syafi'i, kita tidak bisa bicara di sini. Saya tidak mau juga Tengku Syafi'i dicaci maki sama orang Aceh ya. Tapi nggak apa-apa loh bang, caci maki itu bagus, dapat pahala kan? Dapat pahala kita ya. Iya. Mereka dapat apa? Dapat dosa lah. Iya. Santai aja bang, slow aja. Iya, saya begini, saya menghormati Tengku Syafi'i ya. Ayo Syafi'i murtad apanya? Paham murtad enggak? Iya. Bang Elmanu, terima kasih bang. Iya betul. Tuh kan. Pendek bang, udah kena kan? Bisa komen sedikit bang Pendi? Boleh, bisa silakan. Bang Safi, tadi kan Sirah Nabawiyah. Terus Sirah Nabawiyahnya di QS 33 ayat 26 sampai 27 udah dibaca belum bang? Pernah baca nggak? Tentang masalah apa? Coba yang 600-700 orang itu bang. Aku nggak mau nyebut secara detail. Coba abang baca dulu leh. Habis itu kita besok-besok diskusi lagi sama bang Pendi gitu. QS 33 ayat 26 sampai 27 ya bang. Sirah Nabawiyahnya bang. Silakan Tengku Syafi'i. Abang
ada pelan-pelan ke Aceh? Eh, ada, tapi tidak ke kampung halaman. Saya lewat aja ke ada beberapa daerah ya. Hmm. Yang dari Melabuh ada nggak kawan-kawan abang yang yang Ada. Dulu ada satu hamba Tuhan dari di Melabuh, dari Aceh, dari Jawa, dari Aceh Barat. Jadi pendeta beliau. Bang, ini kami ingin tahu ilmu ya, bukan karena apa ya. Bisa abang kan di dalam agama abang itu, maksudnya apa mencari pengikut apa enggak tuh? Misalnya mencari enggak pengikutnya? Enggak, kami enggak disuruh mencari pengikut. Berarti Enggak, itu secara akidah dari abang itu tapi enggak gitu bang ya? enggak. Kita enggak disuruh cari pengikut. Oh Ki- begitu. Kami yang disuruh itu oleh Alkitab ya, bukan gereja yang suruh. Bukan pendeta yang suruh. Bukan gereja yang suruh. Bukan sinode yang suruh. Bukan hamba Tuhan yang suruh. Tetapi kami disuruh oleh Alkitab. Apa yang disuruh? Beritakanlah Injil. Nah, beritakanlah Injil. Ini yang disuruh. Kepada siapa? Kepada semua makhluk. Ya, terutama sekali ya makhluk di sini kan nggak mungkin kita beritakan kepada binatang segala macam kan. Jangan juga kita berpikir karena dibilang makhluk, binatang juga makhluk, kenapa nggak ke sana kan? Bukan itu tujuannya. Iya. Nah, jadi ada satu pertanyaan saya kepada Tengku Syafi'i. Yang Ya. melarang kita tidak boleh membaca Injil, membaca Alkitab itu siapa, Tengku Syafi'i? Karena banyak sekali saya mendengar tidak boleh baca Injil. Karena Injil sudah dipalsukan. Nah Tidak itu, boleh baca. nah itulah juga salah. Makanya kan, jadi perlu sekolah lagi orang-orang bilang gitu. Kita kan semuanya harus baca. Harus baca. Masalah keyakinan nanti sendiri yang akan mengimani kemana pilihan. Nah, kemana Nah, pilihan? ini saya baru tahu ini yang begini-begini. Nah, makanya kan kalau orang ini dihantam kita atau bilang kayak gini, dianggap apa? Itulah empiris yang pendek. Jadi ketika ada nanti misalnya di tempat kami ini ada kita Bible cuma entah kemana dah takut salah paham orang ada di sini. Oh. Ada. Oh. Wow. Jadi sebenarnya yang melarang orang membaca Injil itu siapa, Tung Syafi'i? Oknum. Bukan Tuhan ya. Allah tidak melarang ya. Setahu kami yang bodoh kayak bang ya, kayaknya enggak. Enggak ya. Hmm. Oke, terima kasih Tengku Syafi'i. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada teman-teman Muslim yang melarang membaca Injil itu bukan Tuhan, tetapi oknum. Nah, kira-kira kenapa oknum itu melarang membaca Injil? Bisa jadi karena kan orang itu nanti sedikitnya ilmu. Ketika sedikitnya ilmu, kan Injil itu kan termasuk setiap teologi itu kan ada pendoktrinan, ada doktrin ya kan. Nah, gitu. Mungkin Pak Christian tadi mau sampaikan apa? Silakan Pak Christian. Bisa jadi kayak gitu. Tanya ke beliau aja karena tadi kan selalu ketika sesuatu itu berbeda dengan pendapat Pak Safi katanya oknum. Tapi dalam kenyataannya mayoritas bukan oknum. Jadi itu masalahnya. Gini Bang Syafi'i. Menurut Bang Syafi'i itu Taurat yang kami percaya sekarang sama Injil itu yang dipercaya oleh Bang Syafi'i atau berbeda Bang? Coba sekali lagi Pak, kami agak kurang paham sekali lagi. Oke, ini kan kami punya Alkitab Betul. yang kami sebut ada di dalamnya Taurat, ada di dalamnya Zabur dan juga Injil. Betul. Pertanyaannya adalah apakah Bang Syafi'i sendiri atau orang Islam secara umum mengimani kitab Alkitab yang kami pegang ini atau berbeda? Ya, itu pertanyaan yang berkelas tuh ya. Ya. Maksudnya? Enggak, ini pertanyaan berkelas tuh Pak ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Loh enggak, saya hanya mau tahu aja imannya Bang Syafi'i.
Bang Safi, silakan Bang. Ya, kalau ke Taurat Injil masih kita mengimani. Kita masih percaya bahwa itu Alkitab juga. Oke. Iya. Bang Safi ini sudah saya potong. Ya. Bang Safi ini tadi sudah menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan satu ajaran ya tentang surga tadi. Jadi kemungkinan dia ada percaya dengan Alkitab ini. Jadi Bang Pendi mungkin boleh ngomong pribadi lepas pribadi aja di luar apa ini diskusi ini. Udah Menolong tadi Bang Bang, udah. Tadi mereka udah pakai bahasa Aceh tadi, udah. Oh, Oh ya. oke. Jadi dia sudah menyatakan tadi tidak percaya dengan konsep-konsep itu seperti apa tadi? Bang Kuetalam apa tadi yang Bidadari. oh bidadari, ya betul. Oke Bang Safi, cuman itu aja. Tengku Safi. Ya. Tengku Safi jangan di sini ya. Ini ada banyak orang Aceh itu yang caci maki itu, yang marah-marah. Nanti kita ketemu lagi ya, Tengku ya. Saya fallback Tengku ya. Nanti kapan-kapan kalau saya lewat ada waktu kita bisa ngopi-ngopi di pesantren Tengku. Apa nama dayahnya? Oh janganlah nanti. Pikir nanti udah berbalik kita ya. Iya, makanya Saudara, kita duduk saudara. Itulah yang Betul. orang nggak paham. Nanti abang kan yakin punya abang, kami yakin. benar. Ini kita bicara begini saja. Tengku Safi tidak marah-marah kepada saya ya. Itu membuat Langsa, mereka bertanya-tanya, membuat Bang, mereka marah. Di Langsa banyak juga orang Kristen kan kuliah, banyak kawan-kawan kami. Jadi kami biasa berkawan seperti biasa. Nanti urusan agama urusan mereka ya kan. Mereka Betul. hari Jumat sana, kita hari Jumat ke masjid gitu. Betul. Nggak ada istilah apa permusuh-musuhan. Siapa yang Nah, mengajar Tengku, long sering ukun mono. Nabi Muhammad pernah begah dalam sebuah hadis bahwa man kafara kafirun kan langian sebetulnya kan harus dipudip lewurung ranyo man kafara kafirun betul kan Tengku Safi Bang Pendi, ya Tengku Aceh di Smackdown awak nih semua. ya, makanya Tengku Ading kali ya. Tengku Safi, sekali ngomong ke lucu. Tengku Safi, Tengku Safi sudah bisa di ini enggak ya? Bisa di DM enggak? DM ke mana ya? Apa ya DM itu ya? Pribadi. Pesan. Dikirim pesan. Ya, di chat, ya. Pesan apa? Di SMS. Pesan langsung bang. Enggak, Pesan ada pesan dari langsung di TikTok. Ada dia ada kotak pesan. Nanti Bapak bisa buka gitu. Contohnya sekarang Atau bisa kalau kau tulis. pencet Pendi, namanya kau pencet di Pendi, buka Pendi ke pencet ya, dikasih itu ada tuh kan pesan langsung ada tuh. Coba. Bisa ya Tengku ya. Follow dulu ya. Follow dulu ya Pak. Bang inbox. Inbox. Yang inbox, kotak masuk. Inbox. Iya. Oke. Kotak masuk. SMS ya TikTok. Oke, kenapa? Tengku Safi. Agus. Kena ya. Bisa menyesatkan Tanyo, bukanlah Bang Pendi. Tanyo kedua yang bodoh. Agus, kami orang Kristen ya, tidak pernah mengakui Isa Al-Masih itu Yesus. Kami tidak pernah mengatakan Isa itu Tuhan. Kami sangat menghormati nabi kamu. Kami sangat menghormati rasul kamu. Itu adalah rasul yang harus kamu imani. Isa Al-Masih alaihi salam. Di dalam Al-Quran, di kitab yang kamu imani, Isa Al-Masih digambarkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu,
engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahu. Tetapi yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kalau saya kejar kamu, siapa yang diserupakan ini? Dan siapa yang dibunuh ini? Ya pasti salah satu daripada murid atau sahabat. Siapa namanya? Pasti nggak ada yang tahu. Lalu pertanyaan saya, kenapa Tuhan menyerupai, mengambil orang yang tidak bersalah, dijadikan bersalah, sehingga orang yang tidak bersalah ini mati dibunuh. Dan di mana dibunuh orang ini? Di mana disalibkan orang ini? Di mana? Di mana? Tidak ada yang tahu. Kalau kamu mau cari tahu siapa itu Isa Al-Masih dalam Al-Quranul Karim, ya cari tahu. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim Isa wajihan fid dunya wal akhirah. Isa Al-Masih itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Isa Al-Masih. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, Isa Al-Masih dikatakan Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Ini Agus harus cari tahu tentang Isa Al-Masih. Ya, digambarkan dalam sebuah hadis. Isa Al-Masih ketika lahir, satu-satunya bayi yang tidak disentuh oleh setan itulah Isa Al-Masih. Itu digambarkan. Kenapa? Cari tahu. Ya, cari tahu. Dikatakan Isa itu adalah hakim yang maha adil. Siapa hakim yang maha adil? Cari tahu. Itu Isa Al-Masih. Waduh, Bang. Bang, nama kami nggak habis-habis disebut. Nama abang tidak habis-habis disebut. Tentang gereja Isa Al-Masih ya, kenapa itu ada? Boleh Bang Pendi ya? Enggak usah. Bang. Enggak, maksudnya kenapa Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih itu dulu ada? Itu berdiri. Tidak usah kita jawab. Habis waktu kita. Ini. Ya, habis waktu kita itu, Bang. Biarin aja itu. Jadi maaf, Bang. Siap. Jadi kan Maulid Mbak kampus ada di kampus sama kan banyak orang Kristen ya kan. Iya. Ya kami di situ ceramah di situ orang tuh dengar. Ya. Islam kan harus rahmatan lil alamin. Betul, yang harusnya. Yang wajibnya kan sunnah. Ya wajib. Tetapi menyatakan jino Tungku Syafi. Apakah benar-benar rahmatan lil alamin? Kalau Tungku Syafi menarik ke belakang, menggambarkan, menceritakan yang ke belakang, saya ingin mengajak Tungku Syafi melihat sebuah ayat di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan, kamu dikenal dari buahnya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Itu tidak mungkin. Kecuali di pohon cangkokan. Pohonnya ini dicangkok jadi buahnya itu. Itu ada. Ini mau tanya, Bang. Ya. Itu Alkitab, misalkan Alkitab ini, kami kan pernah dengar, tapi kami nggak tahu kan. Katanya setiap tahun diperbaharui, betul nggak? Benar, tapi bukan ayatnya yang diperbaharui, tetapi bahasanya diperhalus, terjemahannya diperhalus. Maksudnya, Bang? Kalau saya mau boleh, ini saya masuk ke dalam iman abang ya. Serapan bahasa, Bang, serapan bahasa bukan terjemahan, Bang. Serapan bahasanya. Jadi kalau saya masuk ke iman Tungku Syafi begini. Di dalam surat An-Naba, ayatnya yang keberapa saya lupa, Allah mengatakan di situ wa kawa'iba atraban. Nah, pertanyaan saya kepada Tungku Syafi, apa arti wa kawa'iba atraban, Tungku Syafi? Iya, mantap, Bang. Maksudnya tujuan abang tanya itu apa, Bang? Nah, tujuan saya tanya itu apa? Terjemahannya itu, Bang, ya, terjemahannya tahun ini, kalau Tungku Syafi melihat dengan terjemahan 3 tahun yang lalu, itu pasti berubah. Terjemahannya, ya, tanda kutip ini ya Tungku Syafi, saya tidak mengatakan ayatnya yang diubahkan, tetapi terjemahannya. Teks aslinya, ya, teks aslinya tidak berubah. Oh, gitu. Nah, ini ada yang bilang ngarang. Kalau Taufik Ridha ya, kalau kamu Taufik Ridha, kamu bilang saya ngarang. Taufik Ridha boleh coba buka Al-Quran di surat An-Naba, kamu cari ayat wa kawa'iba atraban, lalu kamu lihat artinya, terjemahannya. Saya tidak mengatakan wa kawa'iba atraban yang diubah, tetapi yang diubah adalah terjemahannya.
Oke, saya langsung kasih tahu terjemahannya. Terjemahan sekarang itu adalah wakawa iba atraban, itu wanita yang sebaya. 3 tahun yang lalu, surat yang sama, ayat yang sama, wakawa iba atraban di surat An-Naba, itu terjemahannya adalah gadis-gadis berdada montok. Kalau kamu mau melihat kenapa diubah oleh Kemenak Agama, Kemenak menulis, mengatakan, menyampaikan, diubah supaya tidak kelihatan vulgar di situ. Makanya diubah. Apakah ayat Al-Quran yang diubah? Jelas tidak. Jelas bukan ayat Al-Quran yang diubah. Lalu apanya yang diubah? Terjemahannya, artinya diperhalus. Ya, benar nggak? Tunggu Syafiq. Tapi Bang kan, ini secara ilmiah Bang kan? Siap. Yang dirubah itu terjemah apa arti? Bahasanya diperhalus. Apa kandungan yang di situ yang dibelot? Nah, kandungan tidak berubah. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang diubah. Karena kalau sudah diubah-ubah kan bahaya itu. Betul. Itu bahaya. Orang yang berani mengubah ayat Alkitab, itu kata kitab Wahyu, orang itu berharapan dengan Tuhan. Bahaya. Sangat bahaya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, biarlah pengikut Injil mengikuti hukum menurut apa yang tertulis dalam Injil. Oke, Bang, ini satu lagi pertanyaan Bang. Bentar, mungkin Bang Christian tadi mau sampaikan apa? Di dalam agama kami Bang kan? Saya cuma nanya begini aja. Bang Syafi. Ya silakan. Kita kan punya bahasa asli kitab suci itu ya. Kalau kami kan ada 3 bahasa ya. Ada Ibrani, ada Yunani, dan ada Aramaik. Kalau ya, di Quran itu kan ada bahasa Arab. Oke ya, yang selalu dipermasalahkan itu kan terjemahan. Nah, sekarang saya mencoba untuk mendekati apa yang Abang Syafi tadi katakan. Misalnya ya, di dalam bahasa Arab itu farjaha itu artinya apa Bang? Kalau di literalnya, apa artinya farjaha? Farjaha ada kala makna mulut, ada kala kemaluan. Enggak ada, maksudnya arti literalnya apa Bang? Farjaha itu kemaluan kan? Ada kemaluan, cuma kan begini Bang kalau bahasa. Ya, enggak apa-apa Bang. Saya enggak mempersulit ininya. Yang penting kita tahu aja bahwa ada hal-hal yang semacam itu. Nah, tetapi yang saya dapatkan di dalam Al-Quran sekarang, kata farjaha itu bisa diterjemahkan kehormatan. Boleh nggak itu? Bisa. Makna itu bisa nggak? Apakah kata itu bisa nggak mengubah makna? Tidak, tetap kembali kepada dasar. Jadi gitu yang terjadi di Alkitab itu. Jika ada hal-hal yang seperti itu, maka ada memang penyempurnaan dalam setiap penerjemahan itu. Biasanya di dalam Al-Quran juga, mulai dari tahun pertama diterjemahkan sampai hari ini kan 4 kali penyempurnaan. Terakhir 2019 kan? Jadi itu yang terjadi. Artinya yang disempurnakan itu adalah bahasa sesuai dengan zaman yang kita gunakan hari ini. Bukan bahasa aslinya, bukan kata dalam bahasa aslinya. Gitu Bang. Nanti kalau kita juga mau ke bahasa aslinya, kita bisa sama-sama membuktikan apakah yang Al-Quran yang mendapatkan perubahannya atau kitab suci Alkitab. Ya. Nah, karena saya memiliki beberapa data terkait dengan Al-Quran itu awalnya belum ada harokat, kan begitu? Yes. Nah, jadi gitu Bang. Jadi rentan pada saat kita menambahkan harokat dalam bahasa Arab itu salah sedikit saja, itu berubah maknanya, benar gak? Yes. Nah, itu dia Bang. Tapi kalau bahasa Yunani, itu tidak Bang. Terkecuali bahasa Ibrani dan Aramaik. Nah, ini kan harus dilihat dari sampai sejarah seperti itu Bang.
Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan apa yang disampaikan yang selama ini, oh sudah dirubah, sudah dirubah. Nah, penting untuk kita menunjukkan perubahannya di mana. Gitu dia. Itu ya Bang ya. Yes. Oh ini lagi. Saya tambah dikit ya. Coba Oh, ya. diperbesar, saya kasih lihat ini Pak. Coba lihat, kita baca nih Pak. Ini ya, ini tahun 974 bunyinya begini nih. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, ya kan? Benar kan? Nah, coba satu lagi. Pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan dan melihat batu penutup kubur itu telah digeser dari kubur. Bedanya cuma apa, Pak? Ngerti kan, Pak? Iya. Nah, cuma kadang-kadang, Pak, kita kan mengerti ya, Pak ya. Kami di sini kan namanya bukan banyak-banyak apa namanya, Pak? Biasa namanya yang biasa, oh saya mayoritas. Kami mengerti kami minoritas. Penterjemahan juga tidak boleh menyinggung orang mayoritas, Pak. Ntar bisa digebuk kami, Pak. Sadar diri, Pak. Iya. Ada, Pak. Ada ayat. Tapi akhirnya kami menyesuaikan. Akhirnya terakhir diterjemahkan seperti itu, Pak. Mau nggak mau, Pak. Iya, betul. Ada, Pak ya. Kami sadar, Pak ya. Nah, ini ngerti ya, Pak ya? Ini ada. Bedanya tipis. Tapi apakah beda? Tidak artinya. Sama saja. Oh, ini ada Pak Cipto nih yang lebih berhak nih yang ngomong. Selamat pagi Pak Cipto. Salam Pastor Cipto. Shalom. Shalom, Pak Bilal. Kami Salam Pastor Cipto. Shalom, salam luar biasa. Lion, Kak Nabirong, Christian, Shalom, Aimen, Shalom semua yang dalam ruangan Kak Pendi ya. Aku nggak disebut. Amin. Pak Bilal sudah disebut. Pak Bilal sudah. Pak Bilal. Harus Pendi tadi Ya, udah oke, disapa, silakan. Pak Bilal ya. Semua yang dalam ruangan Pak Pendi ya, Kak Pendi. Semua siap. cita-cita selalu diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus senantiasa. Amin. Amin. Silakan dulu, Pendi, silakan.